Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir. Sore ini kita akan belajar tentang group coaching for parents. Ya, jadi coaching bagi orang tua. Ya, grow sendiri singkatan dari goals, reality, options, dan will do. Ya, perkenalkan, nama saya Ari. Saya sebagai master coach di sini. Nah, ini adalah kumpulan dari materi yang sudah jauh yang kita jalankan. Sekarang yang paling bawah ya, nomor 2 paling bawah atau nomor 3 group coaching for parents, di mana minggu lalu kita baru group coaching for students. Nah, sebelum lagi 7 habits for students ya, warna hijau juga. Jangan lupa minggu depan kita ada materi gratis, hari Sabtu depan Basic NLP 14 tentang expanding pikiran ya, mind. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu apa itu beda consulting, counseling, coaching, mentoring, dan training ya. Nah, jadi semuanya berorientasi kepada masa lalu ya, baik kecuali coaching. Nah, jadi consulting berorientasi pada masa lalu dan masa mendatang ya. Kemudian semuanya berorientasi masa mendatang kecuali konseling berorientasi pada masa lalu ya. Jadi konseling itu ibarat dengan terapi ya, atau yang melakukan terapis atau konselor. Nah, jadi semua di samping itu perbedaannya adalah semua memberitahu kecuali coaching. Nah, coaching itu tidak memberitahu, jadi menggali dan bertanya. Ya, dan coaching itu tidak harus memahami ilmunya, beda dengan yang lain. Nah, jadi urutannya ada pertama kali ada consulting. Ya, jadi consulting adalah sebagai saringan pertama. Ya, dia harus kemana? Nah, kalau ada masalah dia melanjut ke konseling ya, masalah mental block, masalah trauma fobia, ya, masalah suka menunda, bingung ya atau depresi, nah itu ada konseling ya. Kalau konseling sudah selesai baru kita bisa lanjut ke coaching. Nah, jadi ibarat konseling itu adalah suatu mobil, walaupun mobil balap sekalipun, tapi kalau lupa melepas rem tangan masih nyangkut setengah, itu dia akan tidak akan sampai pada potensi terbaiknya. Ya, jadi kalau konseling sudah lepas rem tangan, kita baru ke coaching ya. Coaching adalah menggali potensi terbaik seseorang ya. Tekniknya adalah dengan bertanya, bertanya, dan bertanya, gitu ya. Nah, kalau potensi sudah muncul, baru diarahkan sesuai dengan potensi oleh seorang mentor, ya. Jadi mentor itu spesifik terhadap potensi seseorang. Ya, kita kan nggak main hajar bleh aja ya. Potensi mana mentornya apa. Ya, begitu juga dengan akhirnya trainer ya, atau training. Nah, jadi trainer itu adalah perbekalan ilmu ya untuk sebagai penutup puzzle-nya. Nah, jadi bisa dilihat ya, jadi consulting itu lambangnya adalah sama dengan, jadi suatu pertanyaan sudah ada jawabannya. Jadi seperti tes minat bakat kemampuan, seperti tes IQ, apa-apa itu sudah ada jawabannya. Ya, sedangkan konseling adalah lambangnya silang atau menghapus. Coaching adalah lambangnya ke atas upload. Berbeda dengan training yang download ya. Jadi training itu ilmu dari trainer itu diturunkan. Mentoring itu mengarahkan, makanya panahnya ke kanan. Ya. Nah, ini adalah falsafah telur. Jadi coaching itu kira-kira mirip dengan falsafah telur ya. Jadi menggali dari dalamnya. Karena prinsipnya adalah kehidupan akan terus berlanjut jika telur dipecahkan dari dalam. Ya, dan kehidupan akan berhenti jika telur dipecahkan dari luar. Jadi motivasi terbaik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Begitu juga dengan potensi ya. Potensi itu ada dalam diri sendiri, bukan dari luar. Ya. Nah, itulah kita di sini akan menggali bagaimana potensinya. Nah, jadi sebagai coach ya, nah, kita tidak akan dalam sebagai coach di sini, tapi saya secara sepintas bagaimana sih coach itu frame-nya harus selalu netral. Ya, nggak pernah mengarahkan ya, karena kalau mengarahkan maka potensi nggak akan keluar, baik potensi diri kita maupun potensi anak kita. Pernah belajar frame kan, reframe ya, lihat modul saya yang gratis sebelumnya di internet, YouTube Ariesta Master NLP ya.
Nah, jadi frame itu selalu punya dua sisi ya. Nah, ada plus, ada minus, ada baik, ada buruk dan jadi sama sekali coach tidak kecenderungan ke sana ya. Begitu kecenderungan udah berbeda, udah berfungsi sebagai consulting, konselor, mentor maupun trainer. Coach nggak selalu netral. Makanya coach itu selalu dituntut mempunyai wawasan yang luas dan dalam. Ya, dia tidak harus mengerti permasalahan itu, tapi sebaiknya adalah mempunyai wawasan yang luas dan dalam. Nah, tugas pertama adalah harus menjaga hubungan relationship terhadap coachee-nya. Ya, coachee adalah orang di coaching, termasuk terhadap diri kita sendiri. Ya, jadi kalau kita mau meng-coach diri kita harus punya hubungan yang baik terhadap diri kita sendiri ya, kejujuran diri sendiri ya. Bagaimana komunikasi? Kalau kita bertanya, kita menjawab dengan jujur. Kemudian kita harus menjadi pendengar yang aktif ya, pendengar yang baik ya, jadi memberikan pertanyaan, habis itu mendengarkan ya. Jadi seorang coach yang baik adalah tidak boleh mengkat ya, pembicaraan dipotong. Nah itu enggak. Itu mungkin fungsinya nanti ada di consulting apa mentoring juga bisa seperti itu ya. Kemudian memberikan pertanyaan tepat. Nah, jadi ini bisa lebih berkualitas jika coach itu mempelajari dan mempraktikkan ilmu-ilmu NLP ya. Karena ilmu NLP belajar tentang pola pikir ya, perubahannya, pola ucap dan perubahannya, perilaku dan pola perubahannya. Jadi bisa seperti itu, tapi lebih kaya lagi jika coach itu belajar tentang NLP. Ya, siapa aja yang bisa belajar jadi coach? Ya, terutama kita jadi coach untuk diri kita sendiri ya. Bertanya pada diri sendiri dan kita menggali ya, untuk keluarga kita, untuk tim kelompok, untuk bawahan siapa saja. Jadi di sini aplikasinya untuk semua aja ya. Jadi di sini sebagian dari peserta kita sudah belajar tentang grow, tapi di sini kita spesifik untuk kepada keluarga. Makanya yang lain-lain saya tidak undang karena sebagian sudah pernah ikutin training ini. Tapi untuk umum. Nah, sekarang kita aplikasi untuk keluarga ya. Nah, jadi pada prinsipnya seseorang itu mempunyai sumber daya yang sudah tersedia ya pada dirinya sendiri. Gitu. Kita sudah punya sumber daya, anak kita juga sudah punya, gitu ya. Nah, kita kecenderungan adalah memilih terbaik berdasarkan sumber daya yang tersedia pada saat ini ya. Semakin dikit sumber daya yang tersedia, semakin dikit pilihan kita. Ya, semakin banyak pilihan. Makanya kita terus belajar, terus berlatih, terus menimba pengalaman, ya, terus dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Sumber daya yang lain-lainnya kita akan pelajarin besok ya, jika ikut untuk kelas multiple intelligence atau kecerdasan majemuk ya. Kemudian harapan akan masa depan memberi kekuatan pada hari ini. Jadi kita penting mempunyai goals. Ya, karena tujuan-tujuan itu memberi kekuatan pada hari ini ya. Tanpa goals kita tidak akan kemana-mana ya. Sekarang kita akan fokus pada sumber daya. Di sini hanya contoh saja. Kebetulan saya menggunakan Ikigai. Banyak teknik-teknik lainnya ya. Kemudian saya menggunakan teknik Ikigai. Nah, Ikigai itu menggunakan 4 area, yaitu apa yang kita cintai, apa kita ahli pada bidang apa, terus kemudian apa yang dibutuhkan dunia, dan paling bawah adalah apakah orang mau membayar saya, gitu kan ya. Nah, kita mulai dari kecintaan kita. Nah, ini bisa potensi kita. Kita bisa mulai potensi kita mulai potensi anak kita lihat apa yang dia cintai. Ya, apakah dia menyukai musik, ya, menyukai matematika, ya, menyukai hewan, berpetualang, utak-atik komputer, tentang teknologi, atau senang berkawan, bersosialisasi, senang berorganisasi, senang tentang hal-hal yang baru, gitu ya, atau senang menghadapi tantangan baru, atau menyukai laut, atau menyukai kultur budaya. Nah, di sini adalah konteksnya senang. Apa yang kita senangi. Asik ya. Kalau kita memulai sesuatu dengan apa yang kita sukai. Nah, ini adalah pintu pertama potensi. Kita bisa melihat diri kita bisa melihat anak-anak kita dari apa yang kita atau mereka cintai, mereka sukai, ya. Gitu loh. Kadang-kadang bisa kebetulan ya. Kita lagi bermain apa-apa,
atau dia lagi lihat YouTube dan dia suka YouTube itu diulang-ulang. Nah, itu sudah mulai tanda-tanda menyukai termasuk kita ya dan sebagainya. Nah, jadi bisa ini masa dan lain-lain ya. Kalau kultur budaya mungkin bisa jadi apa namanya sosiolog atau arkeolog dan sebagainya, atau kita suka menganalisa ya, kuat di matematika ya, kita bisa main di statistik, data science dan sebagainya. Nah, ini boleh ya, atau suka memasak ya, boleh dan sebagainya. Jadi bisa juga kita memulai karena kita suka memasak ya, kita suka mengkreasi, menari, bermain piano atau gitu ya. Nah, jadi enak kalau kita memulai dari yang kita sukai. Nah, bisa juga kita memulai dari yang kita kuasai ilmu itu ya. Bisa jadi ilmu ini tidak kita sukai ya. Bisa jadi. Syukur-syukur ilmu kita tidak suka. Syukur-syukur ilmu ini kita sukai ya. Bisa jadi kita kecelakaan ya, kita terpaksa kuliah di situ ya. Tapi biar bagaimana kuliah 4 tahun suka atau tidak suka bisa berguna. Itu modal kita. Potensi kita berdasarkan keilmuan yang sudah kita miliki ya. S1. Jadi di sini good at itu S1 ya. Minimal S1. Jadi bukan D3 ataupun level keterampilan ya, sekolah menengah ya. Jadi apakah kita ahli di teknik, baik teknik secara umum ya, teknologi industri atau sistem informasi, atau spesifik ya, teknik perkapalan. Ya tadi kalau menyukai laut mungkin bisa menyukai jadi teknik perkapalan ya, suka perbintangan jadi mungkin astronomi dan sebagainya. Atau menyukai kita ahli di keuangan. Ya, syukur-syukur menyukai ya. Di sini kita ahli ya, jadi akuntan atau kita kesehatan, baik sebagai dokter ataupun jurusan keperawatan ya S1, atau pertanian atau pangan ya, manajemen hukum kemasyarakatan ya. Jadi apakah itu pilihan kita sebenarnya ataupun kita nggak sengaja atau terpaksa ya masuk di sana. Apapun yang terjadi itu adalah modal kita ya, potensi kita untuk bisa kita bawa karena ilmunya sudah ada. Ya, kadang-kadang juga walaupun tidak dipakai pekerjaan kemana, mungkin 10, 20, 30 kemudian baru terpakai gitu ya. Nah, ini akan kita pelajarin besok di kecerdasan majemuk ya. Jadi sebenarnya apapun yang sudah kita pelajarin itu bisa menjadi modal kita. Nah, pintu ketiga adalah apa yang dibutuhkan dunia. Nah, ini potensi kita juga. Lihat ya, sekarang dengan zaman teknologi 4.0 banyak profesi baru, termasuk banyak profesi yang hilang ya. Ada YouTuber, ada content provider ya, content creator dan sebagainya, startup. Nah, jadi ini kebutuhan dunia. Dunia berubah, orang maunya belanjanya online, apalagi kena pandemi, gitu ya. Yang offline tetap ada, tapi jauh menurun. Ya, berat mereka harus sewa gedung, menggaji SPG, bayar listrik dan sebagainya, pajak-pajaknya berat gitu ya. Nah, itu kebutuhan dunia jadi bergerak. Ya, jadi kebutuhan dunia kesehatan, sampai kapanpun kesehatan ada ya. Pangan, jasa, seni, hiburan, informasi, delivery, akomodasi, kecerdasan buatan, otomasi dan sebagainya ya. Bahkan nanti tahun 2025, sekarang teknologi 4.0 ya, nanti akan maju ke teknologi 5.0 dan teknologi 6.0. Ya, teknologi 5.0 itu adalah robot cerdas, ya, artificial intelligence. Dia sudah bisa mengambil keputusan dari robot otonom ya. Sekarang sudah ada ya mobil otonom, drone otonom ya, gitu loh. Kemudian nanti teknologi 6.0 otonom tapi non algoritma. Ya, itu kebutuhan dunia akan berubah sendiri. Nah, kebutuhan berubah ini berarti bisa jadi ada profesi yang ada timbul baru, ada profesi yang hilang. Nah, itu adalah peluang apakah kita juga punya potensi untuk bisa beradaptasi. Gitu ya. Nah, kemampuan kita beradaptasi, bertahan hidup disebut dengan grit dan growth mindset. Nah, ini sudah ada materinya, lihat YouTube saya tentang grit growth mindset ya. Kemampuan beradaptasi, bertahan hidup dan menjadi pemenang. Nah, ini kemampuan bertahan yang termasuk potensinya juga ya. Mempunyai karakter grit, gigih, tekun, antusias jangka panjang ya. Profesor Angela Duckworth ya, Pennsylvania University. Nanti saya kirim linknya lagi di WA group ya. Nah, jadi di sini kemampuan kita dunia berubah itu beradaptasi dan kita bisa menjadi pemenang ya.
bisa menjadi pemenang tentu saja kalau kita menguasai semuanya ya. Kemudian apakah ya dari 3 atas, salah satu ini kita mau dibayar oleh orang, produk kita, jasa kita dan sebagainya. Blue ocean atau red ocean nanti akan saya jelaskan ya. Apa kita blue ocean? Jadi blue ocean itu adalah sesuatu yang kalau kita masuk pasar itu betul-betul belum ada. Jadi kita berjuang berat ya. Tapi kalau kita sudah masuk, udah ada pasarnya, kita bermain sendirian karena nggak banyak orang yang masuk di sana, gitu ya. Beda dengan red ocean ya. Red ocean sudah banyak. Oke, nah, kira-kira seperti itu. Nah, potensi terbaik ada, ini kan potensi kan? Ya. Potensi terbaik adalah jika bisa memenuhi semuanya dari ikigai ini ya. Kita ahli, kita mencintai, dibutuhkan dunia, dan orang mau bayar, gitu ya. Prosesnya bisa masuk dari pintu mana saja. Nah, bisa dari tadi kita good at-nya, atau bisa juga dari kebutuhan dunia ya. Karena ada kebutuhan, ingat timbulnya Gojek itu karena kebutuhan akan transportasi, gitu ya. Timbulnya Gosen juga situ, timbulnya Gosen dan kemudian Shopee Pay karena kebutuhan akan orang belanja makanan ya, sekarang dikirimnya sekarang juga. Itu bisa masuk dari kanan, dan kebetulan punya kita ahli ya, bisa setup perusahaannya, saya ahli IT-nya atau saya manajemennya, saya punya modalnya dan saya mencintai dan orang mau bayar, gitu ya. Jadi bisa dari mana aja. Jadi banyak, atau bisa juga mulai dari atas, kita cintai, suka masak ya, suka masak, senang-senang untuk diri sendiri ya. Terus lama-lama kita potret-potret taruh di IG ya. Orang mulai nge-like ya. Secara tampilan orang mulai suka ya. Dunia mulai membutuhkan. Nah, kita coba nih, kita kirim contohnya, sampelnya. Orang suka ya, mau repeat order nggak? Berarti dia mau bayar. Terus-terusnya. Nah, dia suka. Lama-lama nggak cukup nih. Kita cuma belajar masak aja, otodidak, terus sampai orang bayar. Lama-lama kebutuhan kita adalah kita ingin upgrade ilmu kita. Ya, kuliah lah, gitu ya. Apakah perhotelan, tata boga ya. Jadi kita belajar catering manajemennya, akuntansinya dan sebagainya. Jadi betul-betul keilmuannya itu ada, gitu ya. Nah, jadi di sini adalah potensi terbaik kalau kita bisa dapat semuanya, gitu ya. Yang menarik adalah what was need itu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, kita sudah tadi selesai ya, stop. Gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dengan grow model untuk coaching. Nah, jadi ada 4 kata. Goal kita, apakah reality sekarang, pilihannya, dan will-nya. Ya, kita satu-satu ya. Goal. Jadi harus ada goal. Setiap orang harus ada tujuannya. Nah, tanpa tujuan kita nggak akan kemana-mana. Ya, bagaikan kita punya uang 500.000, mau naik taksi nggak tahu mau kemana. Tukang taksi juga bingung. Akhirnya dia nanya, Pak punya uang berapa? 500.000. Udah dia jalan keliling. Argonya dipencet, dinyalakan sampai 500.000, entah di mana diturunkan, kita suruh bayar. Nah, itu yang terjadi kita sehari-hari, Januari sampai Desember, yang kita nggak tahu goalnya, menghabiskan uang dan menghabiskan waktu. Ya, kalau bisa, terus goalnya apa? Kalau bukan tujuan, bisa juga apakah kita ingin merubah hal spesifik, kita rubah diri kita atau anak kita, atau tujuan hidup anak kita ya. Masalah apa yang ingin kita selesaikan. Jadi bisa goal itu jangka pendek adalah menyelesaikan masalah, atau hasil apa yang kita inginkan, atau tujuan jangka pendek, menengah, panjang. Kemudian kalau kita ngobrol pun bisa jadi goal ya. Dari percakapan kita, apa yang diharapkan hasil dari percakapan kita kali ini, itu juga bisa goal sangat pendek ya. Itulah. Nah, ciri-ciri goal penting itu adalah kita antusias. Ingat tadi ya, harapan akan hari esok, memberi kekuatan pada hari ini. Jadi kalau goal itu benar, kita antusias, punya tenaga untuk mengejarnya. Ya, kalau kita tidak bergerak berarti ada yang salah dengan goalnya. Itu bukan goal kita yang benarnya. Dan apa dampaknya jika goal itu tidak tercapai? Ya, pastikan bahwa goal itu memenuhi SMART ya.
Kita nggak usah tidak dalam di sini, tapi mau ditanya juga boleh ya. Goal itu harus spesifik ya. Apa? Jelas tujuannya apa, bentuknya apa, barangnya seperti apa ya, dan bisa diukur angkanya berasal rupiahnya berapa, dan kalau mau turun berat badan turunnya berapa, measurable ya atau achievable ya, harus bisa di ini atau ada contohnya orang lain pernah berhasil menggapainya dan relevan ya dengan realitas kita saat ini dan bisa diukur waktunya gitu ya, tercapainya pada tanggal berapa, bulan apa dan sebagainya. Nah, ini adalah realitas ya. Realitas ini kita akan belajar minggu depan di Basic NLP 14 ya, gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita di sini kita lebih dalam malah dari sini yang daripada tanggal 14 besok ya. Jadi apa dampaknya yang terjadi pada saat ini apa, gitu ya. Situasinya apa? Sumber daya apa yang saat ini saya miliki? Ya tadi ya, keuangannya, atau saya mencintai ini, pekerjaan ini, atau saya menyukai ini, saya kuat di ilmu ini, saya tough ya. Orang mau bayar saya saat ini gitu ya. Walaupun saya tidak suka yang pekerjaan, tapi orang mau bayar ya udah saya lakukannya ya walaupun saya tidak suka. Jadi bisa juga seperti itu. Ya bagaimana progresnya? Tinggal berapa jauh tujuan akan tercapai ya. Apa yang telah Anda lakukan sejauh ini gitu ya. Dan jika kondisi ini tidak berubah, apa dampaknya terjadi pada diri saya atau diri orang lain. Nah, ini jadi realitasnya. Jadi saat ini realitasnya apa gitu ya. Jadi kalau kita mau goal itu, yang kita punya modalnya sekarang apa? Realitasnya apa? Cukup nggak modal kita untuk mencapai goal kita? Bagaimana situasi saat ini? Gitu ya, sumber daya apa yang tersedia saat ini? Nah, gitu ya. Kalau kita mau dari Jakarta mau ke Surabaya, realitasnya apa? Kita punya uangnya berapa? Cukup ke kalau naik pesawat? Nah, gitu ya. Kalau pesawat mungkin nginap, nah, mungkin bisa lebih murah pakai kereta, kita kereta malam. Jadi dan pulangnya kereta malam lagi gitu ya, itu realitas ya. Jadi dengan budget yang terbatas atau saya punya sumber daya yang lain, saya bisa seperti ini gitu ya. Nah, jadi realitas ini adalah semakin banyak realita yang kita miliki, semakin banyak kita pilihan. Yang di nomor 3 ya, option ya. Gitu ya, tapi saya mundur lagi ke realita. Makanya perbanyaklah realita kita saat ini. Belajarlah yang banyak ya, beranilah berinvestasi ya. Kalau nggak berinvestasi, carilah pelajaran-pelajaran yang gratisan seperti itu ya. Jadi kita bisa meningkatkan kompetensi kita, belajar dari manapun, itu ilmu ya. Nah, ilmu ini kan paling kiri ya, what you get, atau kita cari sesuatu sehingga kita makin banyak yang kita cintai ya. Pekerjaan atau profesi makin banyak kita cintai, atau kita paling kanan ya, kita punya skill-skill sehingga mengasah skillnya, skill 1, skill 2, skill 3, makin banyak kita punya skill, mungkin itu yang dibutuhkan dunia gitu ya. Nah, jadi makin banyak realitas yang kita punya saat ini, itu adalah sumber daya kita yang bisa kita lakukan sehingga kita lebih banyak pilihan. Nah, jadi kalau kita belajar di sini kan ada yang setiap minggu ikut kelas saya ya, itu sedang memperbanyak realita, memperbanyak sumber daya yang mereka memperbanyak modal dia, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita melatih ya, berarti kita memperbanyak skill ya. Skill itu sebagai potensi kita juga ya. Semakin skill semakin tinggi, orang kan butuh skill sekarang ini ya. Berarti itu adalah realitas kita. Skill kita jauh meninggalkan orang lain di bidang ini, tapi di bidang ini skill saya rendah. Di bidang ini skill saya tidak pernah diasah sama sekali. Hanya sebagai pengetahuan aja. Nah, itu realitas saat ini gitu ya. Atau di skill atau di ilmu ini orang sudah mulai membayar ke saya. Itu bagaimana supaya lebih banyak orang membayar atau meningkatkan pembayarannya dan sebagainya. Upselling itu adalah realita. Atau ternyata yang di bidang ini orang sudah tidak butuh lagi. Bisa ya, dengan perubahan zaman orang tidak butuh lagi. Nah, itu adalah realita juga. Jadi perbanyaklah belajar, perbanyaklah berinvestasi, perbanyaklah mengasah keahlian. Itu perbanyaklah bertanya ya. Perbanyak carilah mentor
untuk mengasah, mengarahkan kita. Carilah coach yang betul-betul menggali kita. Belajar, training tadi ya paling kan ya, banyak-banyaklah belajar. Gitu ya. Jadi semakin banyak modal kita, semakin berkembang kita, sehingga nanti pilihan kita makin banyak, enak ya. Pilihan butuh uang kita ada, pilihan keahlian keuangan kita udah belajar akuntansi ya. Pilihan ini turun ke lapangan, kita emang orang lapangan yang gesit ya, dan sebagainya. Pilihan komunikasi, emang kita sudah terbiasa komunikasi ke orang ya. Begitu pilihan suruh menyampaikan ilmu, public speaking saya sudah bagus ya. Saya bisa mengajarkan orang lain. Nah, itu makin banyak pilihan ya. Begitu kita bisa aja ahli ya, jago untuk diri sendiri gitu, tapi tidak bisa transfer ilmu. Nah, pilihan kita jadi terbatas karena kita nggak bisa, sama sekali nggak pernah bisa ngajar, nggak bisa public speaking, tidak bisa membuat makalah ya, bahan training, barang presentasi gitu ya, dan sebagainya. Nah, perlu modal, kita nggak ada modalnya, nah gitu ya, dan sebagainya. Perlu network, kita nggak punya network karena kita tidak pernah membangun pertemanan. Nah, network kan termasuk realita ya, kita bangunlah dari dulu, dari sekarang. Nah, untuk anak kita banyak-banyaklah kita ajarin mereka untuk banyak-banyak berteman dan sebagainya gitu ya. Ini bagi yang baru bergabung ya, ini konteksnya adalah untuk diri kita, untuk anak kita. Tinggal dirubah aja untuk kita dan kita transfer untuk anak kita ya, gitu loh. Jika tidak berjalan pada semestinya, apa pilihan terbaiknya berikutnya ya? Maunya kuliah di kedokteran. Tapi tidak, kedokteran itu mahal. Apa pilihan berikutnya ya? Bisa nggak nanti kita keuangannya ada dan sebagainya, itu semua didiskusikan ya. Mau ke teknik, saya jago gitu ya. Tapi saya jago kandang aja. Kalau lawan saya seluruh Indonesia, posisi saya ada di mana? Masuk nggak saya? Nah, seperti itu. Itu realita gitu ya. Bisa nggak kita meningkatkan realita kita ya, hasil TO kita naik, belajar lebih banyak TO kita sehingga peluang saya lebih tinggi. Hasil TO saya sejauh ini masuk, itu realita juga, sehingga saya berani memutuskan memilih jurusan itu pada PTN tersebutnya. Atau adakah sumber daya lain yang bisa dimanfaatkan, dioptimalkan ya, baik berbayar mau tidak bayar ya, guru privat atau cari-cari yang gratis-gratis dan sebagainya, atau yang murah-murah ya, ruang guru, pahami file dan sebagainya. Nah, itu semua adalah option-option. Ingat ya, tadi ya, semakin banyak realita maka semakin banyak pilihan. Jadi kuncinya adalah yang kedua adalah realita. Tentu saja kunci yang pertama adalah goal, kita mau kemana, kemudian realita dan pilihan, dan akhirnya apa yang kita pilih. Kan banyak pilihan tuh ya. Pastikan setiap pilihan ada plus minusnya. Kita analisa, diskusi ya, kedua orang tua ke anak kita ya, ke ahlinya, ke alumninya yang sudah pernah kerja di sana ya, atau pebisnis seperti apa, plus minus gitu ya. Karena di sini muslim semua, oke, boleh juga kita bisa sholat istiqoroh gitu ya. Akhirnya kapan kita eksekusi? Ingat ya, yang sudah belajar Seven Habit pertama adalah jika kita memilih, bebas memilih, tapi kita tidak bisa terbebas dari konsekuensi dari pilihan itu, harus bertanggung jawab. Nah, kalau akhirnya saya atau anak saya pilih pilihan ini, apa konsekuensinya, apa komitmennya, gitu ya. Dan jika tidak berjalan dengan baik, apa, gitu ya. Nah, ini contoh nih banyak ya. Kalau masuk ITB itu, kalau yang lain kan dari SMA mau langsung kuliah kan langsung ya, arsitek, tapi ITB enggak ya. Arsitektur itu nanti ada TPB 2 semester gitu ya. Impian dia arsitek. Nanti kalau dia kalah bersaing, tidak masuk arsitek, kelemparnya ke perencanaan wilayah kota, apa yang dia lakukan? Apa dia keluar pindah ke arsitektur Universitas Parahyangan, nah itu, atau coba lagi SBMPTN berikutnya ke UI gitu ya, atau dia tidak mau mengambil resiko itu sejak awal, dia tidak milih arsitektur ITB. Itu begitu juga dengan Fakultas Teknik. Emang kebanyakan, jadi saya kasih contoh ini karena ini real ya, kebanyakan seperti itu. Apa yang terjadi jika berikutnya gitu ya.
terus bagaimana bisa tahu telah mencapai tujuan? Kita harus tahu ya, ini harus closing. Closingnya kapan? Sehingga kita menuju ke goal berikutnya. Jadi setiap goal itu diselesaikan. Apa yang kita selesaikan, apa yang sudah kita mulai. Gitu ya. Oke, kita sudah selesai. Silakan ada pertanyaan. Akan boleh banyak diskusi. Silakan. Saya deh Mas Ari. Oh, boleh Mbak Rini, silakan. Mas Ari, ini kan anak saya kan mau naik kelas 11 ya. Ya, Misalnya kan harusnya itu kan pertama kita harus sudah tahu tujuan goals-nya. ya, Nah, ya, anak saya ini setiap kali ditanyakan, kamu maunya apa, Bang? Nanti kamu maunya jadi apa aja ya, belum gitu. Dia belum bisa menentukan, dia belum tahu dia mau milih apa, ya. jurusan apa gitu. Itu gimana tuh Mas Ari? Oke, Mbak Rini ya, ini jangan ditutup dulu ya mic-nya ya. Nah, jadi apakah putranya ini udah pernah ikut TMBK, tes minat bakat dan kemampuan? Belum sih. Oh, sama sekali belum ya. Biasanya kelas 1 atau nanti kelas 12 awal ya. Oke, biasanya Iya. biasa sekolah ngadain ya. Nah, itu Mm. bisa dua. Ya, bisa jujur atau tidak jujur. Nah, nanti kelemahannya adalah kalau dari hasil tes dari psikolog itu dia berdasarkan jawaban dari si anak itu kelemahannya. Nah, Mm. makanya kita sekarang adanya di sini ya. Mbak Rini ada di kelas yang tepat sekarang. Dia mau Mm. mulai dari mana? Dia sebenarnya menyukai apa sih? Apa yang dia Nah, sukai? nah itu dia. Saya juga kadang bingung gitu ya. Ya, Eh, Dia sebetulnya sukanya apa gitu kan? ya. Kita sebagai Eh, orang tua kadang-kadang tahu kan, dia kecenderungan kemana dalam keseharian, musik atau kutak-atik komputer atau apa. nah, nggak ada yang spesifik yang dia suka banget gitu. Ya, semuanya umum-umum aja maksudnya ya, ya biasa Oke, aja gitu. Heeh. oke. Nah, itu kita tutup ya. Jadi sebenarnya kalau ada yang menyukai itu modal ya. Setuju ya? Iya, Modal betul. gitu ya. Sebetulnya Nah, kan kalau misalnya kita tahu, oh dia sukanya ini, kan kita bisa arahkan gitu ya. 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 Tapi kalau misalnya kok ini juga kadang-kadang nanti dia lagi suka, terus nanti nggak lama udah bosen ganti lagi, misalnya terus nanti dia lagi suka ini, ya dia itu terus, tapi nanti bosen lagi. Nanti kalau saya ini, Mbak, kamu kok nggak ini lagi? Nggak, aku udah nggak mau, aku udah nggak suka. Sekarang aku udah bosen gitu loh, Mas Nah, Ari. nah itu realita ya. Nah, jadi nanti jangan kaget ya Mbak Rini nanti pas kelas 12 awal nanti kan ada tes minat bakat kemampuan. Nanti sekolah yang ngadain biasanya kerjasama apa orang tua murid atau sekolah ngadain nanti kerjasama psikolog ya misalnya LPTUI ya. Nanti jangan kaget bahwa minat itu bisa berubah. Hmm, Kita hmm, juga hmm. kita juga banyak Tapi hilang. kalau kelas 12 nanti kan berarti kayaknya persiapannya akan kurang ya Mas Ari ya. Iya Makanya saya betul. pengen dari sekarang gitu kan Iya. sebetulnya. Ya. Nah, Hmm, jadi gini, kenapa anak itu berminat dengan ini atau tidak berminat dengan itu? Karena informasinya kurang. hmm, hmm. Ya, makanya nanti kelas 12 atau kelas 11 kadang-kadang ada di sekolah kita di sekolah SMA semacam ada edu fair ya atau apa namanya? Career day ya Ya, sebetulnya kan supaya ada kemarin kelas ya, 10 juga. ya Cuman supaya membuka wawasan kan. Ada nggak yang dia sukai? Ya, oke. iya. Nah, terus kebanyakan juga anak-anak mainstream ya, maunya kedokteran gitu kan. Makanya Iya. yang nilai-nilai tinggi kan. Nah, itu dibuka dulu ya. Nanti ternyata misalnya kedokteran itu sebenarnya kan nggak milenial ya. Tapi baik kalau emang dia udah memutuskan iya ya. Nggak milenial itu maksudnya nanti kerjaan bisa 10-20 tahun di puskesmas gitu kan, ruangannya sempit gitu ya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang saya challenge-nya dari awal. Kamu benar-benar kesini nanti ya. Nanti lihat, oke kalau dia memutuskan itu berarti semangat dia ada. Nah gitu kan. Nah, ini juga bisa jadi contoh ya. Sekarang ini banyak yang minat bisa berubah atau nanti minat itu muncul nanti ya nanti dengan perubahan zaman ya sekarang siapa sih yang dulu mana ada sih profesi content creator provider youtuber gitu kan nggak ada kan gitu loh nanti masa depan ada data science ada apa namanya big data
dan sebagainya, termasuk aktuaria yang untuk asuransi kan. Nah, jadi sebenarnya kemampuan dari orang tua untuk menanyakan atau lebih memperhatikan. Jadi hal kecil tuh bisa jadi sesuatu yang bisa kita angkat. Dia menyukai apa, gitu ya? Menyukai musik, menyukai masak, menyukai matematika, dan jadi bisa loh menyukai matematika, bisa loh, atau menyukai fisika, bisa loh, gitu loh. Atau dia tidak menyukai hafalan, atau justru dia balik hafalan. Jadi bisa menyukain. Nah, ya, saya menyukai hafalan, boleh juga seperti itu. Atau dia menyukai bahasa Inggris, itu kan potensi juga kan? Ada nggak seperti itu? Ya, kalau itu iya, kalau ada kalau pelajaran yang dia sukai dan nilainya itu memang selalu tertinggi ya Ya, maksud di rapotnya dia memang ada. tambah disukai lagi ya. Iya, Itu biasa biasa cuman bola saja maksudnya ya. ya saya belum bisa ini sih yang makanya nih saya harus perlu konsultasi nih sama Boleh, saya. boleh. Boleh nanti lewat grup atau pribadi Iya, ya, boleh. Nah, iya, jadi iya. jadi intinya begini ya. Sekarang kita pasang mata, pasang telinga, gitu ya. Ya, pasang mata, pasang telinga, hasil kecil apa dia suka ya. Jadi dia suka, dia ulang-ulang ya. Kalau nonton YouTube itu aja ya. Dia kerjaan itu aja gitu loh. Paling enggak dia yang bagian itu intensitasnya lebih tinggi dari yang lain, gitu ya. Nah, gitu loh. Iya. Atau kadang-kadang cara lama ya. Orang tua saya tuh semua saya dilesin, piano les ya. Saya minta apa dilesin, saya bosen dia berhenti gitu. Kayak ayah saya, kamu tuh angkat-angkat kayak Karena ayam kalau kan. nggak diturutin takut nanti salah gitu kan, Iya. misalnya kalau Nah, misalnya diturutin terus kok ini nggak ada arahnya gitu kan iya. kadang-kadang. Ya, apa namanya? Nah, itu cara lama ya. Apa Heeh. bayarannya mahal, ikut les ini udah gini-gini, terus nanti nggak jadi gitu ya. Nah, sekarang Iya. apapun, sekarang kan banyak yang gratisan tuh ya. Nah, apapun mulai belajar coding, mulai murah atau yang gratisan ya, atau apa. Kalau saya sih biasanya saya kasih aja itu sebenarnya gitu. Itu bisa jadi dia ternyata menyukai, karena sebelumnya kan dia nggak tahu ya. Begitu dia ini kayak asik juga gitu ya. Nah, sebenarnya salah satunya adalah kalau dia punya hubungan baik dengan alumni, bisa tanya-tanya tuh tentang profesi di masa depan. Ini ngapain sih? Nah, alumni kalau orangnya pintar ngomong tuh bikin asik ya. Nah, itu kan terbuka wawasan. Nah, gitu loh. Jadi sebenarnya bukan orang kenapa maunya kedokteran aja, karena dia belum terbuka wawasan bahwa ada profesi yang lain. Seperti itu. Akhirnya dia mencintai asik ya. Kebetulan alumni juga storyteller gitu ya, pencerita yang baik ya. Jadilah kita jadi orang tua yang storyteller juga. Nah, gitu loh. Mungkin kitanya yang perlu di ini ya. Nih begini ya, dengan bukti-buktinya ini loh seperti ini. Terus juga apa namanya, plus minusnya. Ingat ya, plus minusnya. Gitu loh. Ini plusnya gini, gini. Masa depannya seperti ini. Asik loh kalau masa depan seperti ini, orang belum ada. Atau dia justru menyukai tantangan yang belum ada. Nah, jadi intinya pasang mata, pasang telinga ya. Nah, nggak hanya dari what you love ya, siapa tahu dia good at-nya di mana, atau dia punya pengalaman ya. Kita punya yang paling kanan itu ya, dia orangnya suka membantu ya, itu bisa jadi what need ya. Nah, jadi banyak anak-anak kita yang mulai dari kanan ya. Ibunya misalnya tukang masak kue atau bapaknya montir ya, dia terpaksa bantu bapak ibunya ya, setiap hari dari kecil ya, gulung apa, ngadon, ngucak ya, terus di oven dia tungguin ya, setahun 2 tahun dia kan punya keahlian di sana, suka atau tidak suka ya. Iya. Nah, dia punya modal di sana yang dibutuhkan dunia. Lama-lama dia suruh nganterin ke tetangganya ya, dibayar ya, senang juga ya, terus dia dikasih uang dikit dari ibunya, ada di bawah kan berarti ya. What you can be paid for. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya kuncinya paling jeleknya itu ada di kanan bar ini, sejelek-jeleknya. Ya, ingat tahun 98 ya, begitu krisis ekonomi ya, semua Iya. orang kehilangan pekerjaan, bahkan artis pun buka kafe tenda di SCBD ya. Iya. Nah, itu dia. Untuk bertahan hidup yang penting dibutuhkan orang dan orang mau bayar di bawah. Dia tidak punya keahliannya dia dikit ya. Dia tidak mencintai pekerjaan itu ya, gengsinya dia. Yang penting dia bertahan hidup.
gitu ya. Iya. Yang itu juga bisa jadi modal, itu potensi. Nah, sekarang tantangan anak kita yang milenial nih. Kenapa dia bertahan hidupnya rendah? Karena dia berada di zona nyaman, apapun dia kita kasih, gitu ya. Yang bagus sebenarnya gini ya, kapan buka, kapan tutup, kapan buka, kapan tutup. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah kita pasang mata, pasang telinga, termasuk diri kita adalah kita punya 4 pintu dari sini, ya. Iya. Mana yang bisa di sini, bisa di apa namanya, bisa sebenarnya nggak jadi masalah juga. Yang penting nanti dia lanjut ya PTN atau PTS ya. Jurusannya salah. Kan banyak kan orang kerja di luar bidangnya kan, termasuk saya gitu kan. Ya sudah gitu. Gak apa-apa juga gitu. Tapi kapanpun 10-20 tahun kemudian itu bisa jadi, ternyata bisa menjadi modal. Oh, itu ilmu saya kepake. Termasuk yang saya share di sini banyak ilmu saya yang dulu saya dapat kuliah dan sebagainya gitu loh. Kita kira-kira Mbak ini seperti itu. Gitu ya. Iya, iya. Walaupun sekarang kau jawab 30%, 25%, tapi nanti silakan kita bertanya-tanya banyak, ramaikan di WA grup ya. Nanti kalau ada yang harus personal, jadi boleh juga japri ke saya gitu, Mbak Rini. Iya, siap. Ya, gitu. Ya, makasih Mas Ya, Arvin. sama-sama. Mbak Indah, ngeliatnya mau nanya ini. Suaranya belum muncul. Halo, halo Ya. Coach Ari. Ya, tadi pagi Oke. mungkin saya sudah prolog ya. Oh, oke, ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Nah. Jadi kira-kira apa ya Coach ya? Memang kan waktu kelas 1 SD itu memang sudah pernah sempat saya teskan IQ sih, cuman Oke. termasuk sebenarnya tujuannya bukan IQ Dok. Coach, waktu itu karena anak saya itu kayak cenderung minat bacanya rendah. Oh, oke. Jadi ternyata ketahuan anak itu ada masalah dengan mata, tapi semuanya Oh. akhirnya ketahuan gitu, akhirnya Nah, semuanya ketahuan juga gitu loh. bukan Termasuk disleksia ya? bukan, Oh, bukan. Oke. bukan, cuman memang relatif tinggi juga anaknya, dominan otak kiri. Oke. Jadi dia matematika logisnya tinggi banget, terus jadi itu ketahuannya ya gara-garanya itu. Jadi, oh ternyata matanya yang bermasalah, tapi semuanya jadi ketahuan kayak interpersonal dan intrapersonalnya juga tinggi gitu. Jadi Ya. sekarang ya seperti itu, jadi akhirnya sekarang kan mau kelas 1 SMA, Ya. kalau saya pribadi sih pengennya masuk SMA ya, tapi Ya, cuman oke. anak itu, mungkin seperti saya dan suami saya, karena saya dan suami saya ada alumni SMK gitu loh, cuman saya Ya. lanjut perguruan tinggi. Jadi, eee, gimana menumbuhkan anak ini supaya bisa, eee, keinginannya untuk lanjut itu loh Coach, gitu. Jadi Ya. apa yang harus saya lakukan ya? Mendorongnya seperti apa gitu? Masalahnya dia langsung, kalau disarankan mesti, "Nanti hasilnya seperti apa, Mah? Kalau itu apa, Mah?" Gitu. Jadi maksudnya harus logikanya masuk gitu loh Coach. Ya. Jadi gini, ingat tadi halaman sebelumnya yang materi sudah saya sampaikan tadi, Mbak Indah kan telat masuk ya, Iya, bahwa kehidupan akan terus berlanjut jika telur dipecahkan dari dalam ya, mhm, gitu ya. Nah, sekarang kita membangun pertanyaan, coaching itu kan bertanya kan ya, membangun pertanyaan, jadi kita seakan-akan bukan merintah, bukan memberitahu, tapi bertanya sehingga dia menemukan jawabannya sendiri. mmm, Nah, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ya. Nah, jadi misalnya si Ayana, menurut kamu apa yang modal kamu sukai yang kamu bisa bawa untuk masa depan, gitu ya? Atau goal apa yang kamu bisa bergerak, ya? Atau motivasi apa? Kamu punya nggak motivasi? Kasih tahu mama dong. Yang cari di Google yang cocok bagi kamu, gitu ya? Atau adakah orang yang cocok bisa memotivasi kamu? Nah, ada nih saya tanya, jadi dia ada cocok apa orang motivator. Cuman masalah berikutnya motivator itu mendeta ya. Ibunya pusing. iya, Akhirnya ketemu saya, saya betulkan semuanya ya. Di mmm, agama Islam juga banyak kok seperti ini, saya kasih contoh seperti ini ya. Nah, itu motivasi itu adalah sebenarnya kita ngasih ngasih kunci, ngasih pemantik aja sehingga nanti dia itu bisa dari dalam gitu ya, dia ketemu ketemu kuncinya.
Seperti itu ya. Aduh saya dokter itu kan harus betul-betul berjiwa sosial ya. Yang dikejar bukan uang itu, karena kalau dikejar uang kecewa. Usia 45 baru balik modal. Itu jadi spesialis kan seperti itu. Ya, Iya. harus disudi. Nah, gitu. Tapi kalau di geososialis udah dapat gitu ya. Kayak dokter apa yang dokter apung gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi emang kalau dia emang menyukai sosial bisa jadi. Nah, itu bisa dia memilih itu ini kan ternyata udah dipilih ya. Apa yang membuat kamu senang ya. Nah, gitu. Jadi pertanyaan itu adalah ingat tadi option ya. Nah, option itu adalah anak itu pada prinsipnya nggak suka disuruh. Ya. Yang kedua adalah anak itu termasuk kita ya, suka kalau diberi pilihan ya. Senang dong. Oke. Nah, itu pertanyaan adalah pertanyaan sebagai coaching. Nah, kamu bebas milih ya, apa saja bebas. Tapi kamu tidak terbebas dari konsekuensi atas pilihan kamu. Ya, kamu selalu jawabin. Pilih ya. Oke, sekarang Mama bisa bantu kamu apa? Bantu kalau ini masa depannya gimana kalau pilihan A? Ya, mau ngajak Mama ngobrol nggak? Ya, kalau pilihan B masa depannya apa? Ya, minta pendapat siapa? Gitu loh. Mbak Ida kan pernah belajar metafora NLP ya, internal atau eksternal ya. Anaknya termasuk internal atau eksternal? Mutusin tuh diri sendiri atau orang lain? Eksternal kayaknya ya. Internal kayaknya. Internal. Oke, nah internal. Memang Nah, internal. oke, internal itu berarti ya kita harus kuat-kuat di menggalinya, gitu ya. Nah, jadi kapan-kapan, jadi maaf ya tadi saya ngomong disleksia ya, karena saya pernah punya klien disleksia 2 orang lagi ya. Bapaknya tuh arsitek, gitu ya, dia pusing gitu. Jadi baru bisa belajar baca umur 11 tahun, baru bisa membaca. Gitu kan ya, Oh. gitu kan ya. Nah, kemudian saya ajak bapak arsitek ya, ibunya ngajak ke saya ajak dia ke Lotte Mart. Di Jakarta tuh Jalan Kasablanka tuh ada Lotte Mart, ya. Itu yang punya Ciputra. Itu bagus sekali ya, setiap lantai ada musolanya. Akhirnya udah kagum-kagum, ya. Baru kasih tahu Ciputra itu disleksia dan dia arsitek. Ya, anaknya tidak menyukai matematika ya. Tapi kalau gitu ya dan sebagainya dia muncul loh. Jadi kita perlu kreatif ya. Kasih satu contoh yang apa namanya? Saya menyukai gitu. Saya kasih contoh yang tepat ya. Saya pikir-pikir yang tokoh yang sama sehingga dia punya motivasi dari dalam ya. Dia udah kagum dulu ya. Gitu loh. Jadi waktu Lotte Mart itu baru dibuka saya udah kagum ya. Saya masuk parkiran udah kelihatan tuh lampunya, mana yang merah, mana yang hijau. Jadi dari jauh tuh saya udah lihat tuh ujung sana tuh kosong. Nggak perlu saya cari-cari ya. Karena begitu mobil mundur tuh langsung merah ya lampunya. Hebat itu. Ini udah cerita bisa 10 tahun yang lalu ya. Ada musola yang jadi ke sana diceritakan ini hebat. Baru nanti referensi Ciputra ini adalah orang gigi ya, mengembangkan Ancol ya, Pondok Indah dan sebagainya, Bintaro apa-apa, dan dia arsitek dan dia disleksia. Ya, sama. Dia senang kalau ada yang contoh yang sama sehingga dia termotivasi. Seperti itu. Nah itu storytellingnya harus bagus sebagai orang tua. Iya sih, cuman ya bisa jadi sih mencontoh ya Coach ya, karena memang banyak sekali teman-teman kami itu memang lulusan SMK itu mau langsung bekerja dan menterjuni dunia itu masing-masing itu. Nah mungkin informasi terbatas itu dia dapat kerja udah dapat duit. Iya gitu loh. Jadi Gitu itu kan. baru sekolah kan memang teman-teman saya dan suami saya itu memang seperti itu. Jadi karirnya itu dia karirnya di sekalian bekerja dia meniti karirnya juga gitu loh. Jadinya bareng saya kadang apa seperti itu ya dicontoh ya itu loh gitu. Nah, atau nanti bisa paralel. Zaman sekarang paralel memungkinkan kan? Kita kuliah aja bisa online kan? Betul. Nah, kalau dulu saya mesti kuliah saya waktu ngambil MBA atau S2 itu harus yang sebagai pegawai kuliah malam kan? Capeknya bokama siang bekerja, malamnya kuliah. Nah, itu alternatif bagi kita.
Jadi biarlah dia hidup dengan dunia, dengan pilihannya ya, dengan konsekuensinya ya. Konsekuensi harus kita harus sampaikan ya, tapi dengan cara yang elegan ya. Nah, ini sampai sini, maksimumnya cuma sampai sini. Gitu kan. SMK maksimumnya cuma sampai sini. Mau lebih lanjut atau gimana, atau kamu cukup puas dari sini. Sedangkan dunia terus berubah ya. Kanan ya. Makin berat ya, kebutuhan makin ini, seperti itu. Jadi kemampuan bertanya dan akhirnya storytellingnya. Jadi kita juga harus kreatif seperti itu. Tadi saya cuma contoh aja sebagai ide ya. Saya yang sama sehingga dia tercerahkan. Seperti itu. Ya, baik coach. Ya, tapi jawaban nggak sampai di sini, tetap boleh nanti kita diskusi di WA grup ya. Mau japri juga boleh gitu loh. Iya, terima kasih coach. Sama-sama. Silakan ya, Mbak Suci dan sebagainya. Ini yang lain banyak yang isinya tapi nggak apa-apa. Assalamualaikum Pak Aris. Oh silakan ya Mbak Suci. Saya mungkin mau ini nih Pak Aris, sambil dengerin aja gitu kan. Saya agak tertarik dengan pembahasan Pak Aris yang tentang disleksia ya itu. Oh iya. Buat anak untuk anak-anak ya, mesti ada yang anak yang memang didiagnosa disleksia gitu kan. Ya. Gitu. Kalau memang dengan anak-anak yang sudah dengan paling berkebutuhan khusus ya. Disleksia itu cara terbaik buat menyampaikan, maksudnya kadang kan kita nggak tahu nih si anak maunya gimana, terus kita pengennya gimana gitu kan, dan kadang-kadang kan anak-anak kecil itu kan moodnya kadang mereka masih swing ya Pak Aris ya. Iya betul, swing mood ya. Nah gitu Pak Aris, jadi paling tips apa ya yang bisa kita pakai gitu loh Pak Aris untuk menunjang kegiatan belajar mengajar mereka tuh biar lebih tepat gitu loh Pak Aris. Gitu aja paling Pak Aris. Makasih. Oke, sama-sama Mbak Suci. Ya, jadi pertama mereka tidak suka diberitahu ya, gitu loh. Jadi kita bertanya, pilih yang mereka sukai. Jadi mereka menyukai memilih. Pinter-pinter kita mengarahkan bahwa setiap pilihan ada konsekuensinya. Yang kedua adalah kita kalau bisa jadi storytelling yang baik, belajar ya. Dulu saya kecil ada ibu saya mendongeng sebelum tidur. Nah sekarang kita melakukan dengan anak kita atau enggak? Kan seperti itu kan. Nah storytelling itu adalah kita cari cerita yang mirip dengan anak kita. Mirip pasti banyak ya. Kalau nggak mirip kita cari yang metafora. Contoh-contoh yang lain ya, baik fabel maupun hewan. Fabel itu kan tentang hewan ya, atau tentang kisah-kisah rakyat atau tentang apa, atau yang realita tadi seperti saya contoh ya. Disleksia itu baru belum lagi yang ADHD ya, ADHD. Kasus ini adalah justru disleksia dan ADHD. Jadi lebih ini gitu ya. Tapi begitu ada contohnya, dia bisa seperti ini, tercerahkan gitu ya. Yang penting lihat ya tadi saya bikinnya, saya alurnya dia bikin senang dulu ya. Ya. Cerita seperti ini. Dia tidak suka matematika ya, tapi dia menyukai keindahan ya, seperti ini, nyaman apa-apa. Akhirnya dia menyukai arsitektur, kemudian masalah di matematika. Kebetulan saya menyukai matematika ya. Saya menyukai matematika. Kadang-kadang kalau saya bermain dengan dia matematika. Ya, ada yang disleksia ini contohnya adalah dia bisa menambah tapi nggak bisa berkurang, nggak bisa mengurangi, bisa ngali nggak bisa bagi, ya, bisa pangkat nggak bisa akar. Ya, saya kasih contoh aja ya. Dia bisa, anak ini bisa menjumlah tapi tidak bisa mengurangi. Ya, jadi misalnya 100 dikurang 64 25 tambah 37 dia bisa. Ya, tapi begitu 100 dikurang 64 dia nggak bisa. Bingung dia. Nggak dapet ya. Oke, saya bermain dengan uang. Saya bikin potongan. Ya. Oke. Dia beli bensin 64.000, uangnya 100.000. Ya. Berapa kembaliannya? Dia nggak bisa.
Oke. Nah, sekarang saya balik ya. Uangnya 67.000 ya. Dia bisa menjumlah kan? Oke. 67.000, tolong tangannya begini ya. Oke. 67.000 saya kasih 1.000. 67.000 tambah 1.000 berapa? 68.000 ya. Saya kasih uang 2.000. 68.000 tambah 2.000 berapa? 70.000 ya. Oke. 70.000 saya kasih 10.000 di tangan dia. 70.000 tambah 10.000 berapa? 80.000. Habis itu saya kasih 20.000. 80.000 tambah 20.000 berapa? 100.000. Gitu ya. Sekarang hitung uang di tangan dia ada berapa? 1.000 tambah 2.000 tambah 10.000 tambah 20.000. Nah, gitu loh. Jadi saya bermain adalah mengganti pengurangan dengan penjumlahan. Jadi dia kalau seperti itu, jadi dia timbul kesukaan dengan matematika ya. Lama-lama dia bisa mengurangi sendiri gitu lah. Beberapa bulan kemudian karena dia menyukai matematika, dasarnya tidak menyukai. Nah, karena dia menyukai matematika, dia sehingga bisa belajar mengurangin. Jadi itu efek berikutnya. Jadi apapun dia tambahin ya, dia bikin kertas. Nah, gitu, begitu juga dalam pembagian seperti apa. Nah, jadi bagaimana menimbulkan kesukaan dulu, gitu ya. Nah, jadi intinya adalah menimbulkan kesukaan, ya, kesukaan. Ini wah ya, mudah ya, ini luar biasa ya. Habis itu disamakan dengan diri dia, gitu ya. Nah, jadi tampaknya jadi mudah. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini jawaban mungkin tidak bisa menjawab semuanya ya. Jadi saya kasih contoh seperti itu. Ya, kalau emang ini juga emang profesional sih, kan ada banyak yang usaha penanganan disleksia, ADHD atau ADHD ya. Tapi untuk mempelajarin semua dengan cara bermain, termasuk dengan pilihan ya, gitu loh. Oh ini arsitek, lihat itu seperti itu ya. Ujungnya seperti ini adalah orang yang sukses di bidang ini. Kalau SMA kan gitu, karir atau edu fair ya, education fair. Nah, masa depannya seperti apa? Nah, dia akan melihat masa depan yang menarik bagi dia, baru mundur profesinya seperti itu. Jadi bukan sekarang profesi jurusan apa, baru nanti seperti apa, dia lihat dari ujungnya dulu. Nah, saya biasanya ngelihat dari masa depannya. Ingat nggak tadi? Lihat kanan bawah, teknologi 5.0, teknologi 6.0. Ya. Ya. Teknologi 5.0 itu robot cerdas, robot otonom bisa mengambil keputusan sendiri. Berarti lawan berat kita di what's need ya, apa yang dibutuhkan dunia ya. Bisa jadi dunia nggak butuhkan kita lagi ya. Kita ada di mana saat itu. Nah, sekarang dengan adanya ATM, teller udah hilang ya. Bisa setor, bisa tarik ya. Kita naik KRL udah tapping aja ya, e-money atau flashnya ya. Naik bis juga seperti itu ya. Akuntansi sudah banyak hilang ya. Kita belanja online ya. Kita belanja online pakai virtual account, udah barang di apa namanya, di packing terus nanti dikirim ke kita. Dulu kan kita bukti transfer, kita fotokopi, kita fax ya. Nanti akuntannya akan meriksa nyetak buku tabungan atau buku rekening koran ya. Udah iya. Nah, sekarang enggak, udah banyak yang hilang. Tapi nanti ada profesi baru seperti itu. Nah, sekarang jadi saya lebih banyak sekarang Mbak Rini tadi semuanya, Mbak Ina masa depannya seperti apa. Ceritalah tentang storytelling di masa depan. Ya, saya ada cerita lucu. Teknik mesin ITB berkelakar. Kita menciptakan mesin cerdas yang akan membunuh kita di masa depan. Ya, lucu-lucuan tapi emang benar. Nanti akan jadi realita ya. Nah, kita ada posisi yang kata ada di mana, ini udah biasanya anak-anak jadi menggairahkan ya. Oh, itu apa namanya? Oh, ternyata profesi ini ya belum pernah terpikirkan seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, biasanya saya lebih suka dari masa depan ya.
boleh dari sekarang boleh, tapi saya kadang-kadang menyukai karena orang menyukai cerita, menyukai tentang fiksi ya. Masa depan seperti apa. Ingat ya, harapan akan masa depan memberi kekuatan pada hari ini. Jadi timbul goals dia tuh. Grow ya, goals, reality. Reality saya matematika, saya ini ya, tapi saya harus jadi arsitek. Nah, carilah guru yang bikin matematika jadi menyenangkan. Ingat ya, pernah dapat filmnya Profesor siapa tuh ya, yang matematika menyenangkan ya. Orang-orang Papua akhirnya bisa menang Olimpiade Internasional. Gitu lah, kapan-kapan kalau saya ada ininya, apa namanya, videonya saya kirim di grup. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kita bisa lanjut ya di grup. Kalau ada pertanyaan satu lagi silakan. Ini nanti saya rekam ya, saya kirim rekamannya. Nanti silakan tonton ulang di YouTube saya. Ada pertanyaan satu lagi sebelum saya tutup? Oke, kalau nggak ada, jika berkenan ya tolong dibuka ininya, kita akan melakukan sesi foto dulu jika berkenan ya. Kalau itu enggak juga nggak apa-apa. Oke, saya ambil 3 shoot ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf ada kesalahannya. Kita bisa lanjut diskusi nanti dari ini dan sebagainya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup ya.